Dan diulang implementasi MBKM diulang serta perjelas pembiayaan akomodasi mahasiswa MBKM dan pencairan intensif apresiasi terhadap proposal PKM mahasiswa yang sudah diisikan. Jangan ganti. 7. Tolong penuhi dari segala lini di Universitas Mataram terhadap mahasiswa. 8. Birokrasi kampus bersama siasatan hentikan tindakan kriminalisasi dan pembungkaman ruang demokrasi di persidangan. Kita sama-sama sudah sepakatkan kita tidak akan menerobos selain rektor sepakat. Berikan bukti bagi mahasiswa yang melakukan KKN. 10. Perjelas penerapan itu beserta alur administrasinya untuk kegiatan mahasiswa diulang. 11. Menuntut serta mendesak pihak kampus untuk melakukan perbaikan sekaligus peningkatan kualitas layanan kemahasiswaan. Permudah alur administrasi kesehatan untuk keperluan akademik dan memberikan kemudahan dalam pelayanan birokrasi kampus. 12. Menuntut dan mendesak rektor untuk segera membentuk pihak keamanan kampus dalam hal security. Dan pihak yang melakukan tindakan kekerasan seksual melakukan tindakan kekerasan pada mahasiswa saat aksi Selasa 20 Juni 2023. Saudara-saudara semua, kita sama-sama sepakat bahwasanya 12 tuntutan ini harus dipenuhi semua oleh rektor. Dan rektor sebagai penanggung jawab penuh yang ada di Universitas Mataram harus secara terbuka meminta maaf kepada seluruh masa aksi yang direpresentasikan. Dan juga ada staf dari Universitas Mataram yang menyebarkan fitnah bahwasanya ada kondom di PKM. Jadi bukti yang konkret 5 mahasiswa PKM itu bisa dipermasalahkan. Artinya kita tidak tunggu waktu untuk memenjarakan pelaku fitnah terhadap mahasiswa. Bahkan kita penjarakan. Berdasarkan hasil kemudian cukup buat kamu itu. Semua saksi, semua mahasiswa yang berdiri dan duduk di sini, jangan ada terpancing emosi. Sepakat ya? Dan juga jangan sampai ada kata-kata kotor ya. Oke, saudara-saudara semua, satu komando. Satu komando. Satu tujuan. Saudara-saudara semua, sebentar lagi Bapak Rektor akan menemui kita. Dan yang pasti, dan harus kita pastikan bahwasanya kehadiran Bapak Rektor di sini untuk memenuhi segala tuntutan dari masa aksi. Sepakat? Dan juga memberikan permintaan maaf dan terbuka kepada kita sebagai masyarakat. Oke, silakan teman-teman siapkan alat telepon untuk merekam. Kita keluarkan alat elektroniknya, silakan dokumentasikan tiap data dan tiap nafas dari rektor.
garis lain. Kita jalan, kita jalan. Kita jalan, Mas, Mas. Mas, Mas. Media, media. Aris. Jalan, Mas. Media di tengah. Buka jalan. Satu tujuan. Oke, silakan rekan-rekan media. Tenang. Tuh, sudah ada bersuara ya. Jika kita sudah kondusif dan sudah diam, maka akan secepatnya kita akan menemui kita. Oke. Namanya kalian ribut, tidak ada yang suara. Oke, tidak ada instruksi di atas, instruksi apapun. Sepakat? Oke. Dan yang bersuara dulu semua satu. Silakan terangkan fokus. Siapa yang punya mic? Yang punya mic? BEM sih. BEM kan? Bukan BEM. BEM saya. Kita menjunjung tinggi sivitas akademik. Kita bagian dari sivitas akademik. Menjunjung tinggi intelektualitas kita berdialog ya. Semua kita minta permisi. Saya mengatakan betul terhadap seluruh teman-teman mahasiswa ya. Alhamdulillah rektor juga bersama kita berdialog ya. Berdialog belum anarkis ya. Pelan-pelan Pak Rektor. Pelan-pelan Pak Rektor. Pakai Nabi Musa. Satu tujuan. Semua duduk ya. Tidak boleh. Tidak kelihatan. Gantengnya Pak Rektor. Oke, teman-teman semua, tidak ada yang bersuara ya. Sembari saya menyampaikan apa yang menjadi poin tuntutan. Oke, kami dari Aliansi Mahasiswa Ultra Melawan menuntut satu, mendesak Satgas PPKS untuk secepatnya menyelesaikan kasus kekerasan seksual yang telah dialami oleh mahasiswi di dalam dan di luar kampus Universitas Mataram. 2. Hapus pembayaran IP di UNRAM. 3. Berikan kejelasan dan keterbukaan dalam penentuan grade UKT mahasiswa. 4. Menuntut dan mendesak pihak rektorat untuk mengadakan perbaikan terhadap sarana dan prasarana kampus, diantaranya 1. Pengadaan fasilitas tes TOEFL di semua fakultas. 2. Berikan izin penggunaan sertifikat tes TOEFL dari luar Universitas Mataram, serta
memprioritaskan mahasiswa UNRAM untuk tes TOEFL di Kuba. 3. Pengadaan buku-buku baru di UPT Perpustakaan UNRAM. 4. Menuntut pembangunan sekretariat Ormawa yang belum memiliki sekret, baik di tingkat fakultas maupun universitas. 5. Lakukan penyelesaian biaya tes mandiri dan tes kesehatan sesuai dengan kemampuan ekonomi orang tua atau wali, dan gratiskan bagi mahasiswa yang tidak mampu, serta kembalikan uang calon mahasiswa baru yang sudah mendaftar. 6. Kaji ulang implementasi MBKM di UNRAM, serta perjelas pembiayaan akomodasi mahasiswa MBKM dan pencairan intensif apresiasi terhadap proposal PKM mahasiswa yang sudah dijanjikan. 7. Stop pungli dari segala lini di universitas terhadap mahasiswa. 8. Birokrasi kampus bersama pihak Satpam hentikan tindakan kriminalisasi dan pembukaan ruang demokrasi di lingkup Universitas Mataram. 9. Berikan subsidi bagi mahasiswa yang melakukan KKN. 10. Perjelas penerapan IKU beserta alur administrasinya untuk kegiatan mahasiswa di Universitas Mataram. 11. Menuntut serta mendesak pihak kampus untuk melakukan perbaikan sekaligus peningkatan kualitas layanan kemahasiswaan serta permudah alur administrasi kesehatan untuk keperluan akademik mahasiswa dan memberikan kemudahan dalam pelayanan birokrasi kampus. 12. Menuntut dan mendesak rektor untuk segera memecat pihak keamanan kampus, security, dan pihak yang melakukan tindakan kekerasan pada mahasiswa saat aksi Selasa 20 Juni 2023. Mohon izin Ayahanda, ini merupakan 12 tuntutan kami dari Aliansi Mahasiswa Orang Melawan. Barangkali bisa di-review satu-satu kepada Ayahanda dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anakku, mahasiswa, para generasi muda yang saya sayangi dan saya cintai, dan saya banggakan. Saya melihat tuntutan ini tuntutan yang luar biasa. Semangat saya sebagai rektor dengan semangat kalian sama. Sama semangat saya dengan semangat kalian. Tidak ada yang namanya kekerasan seksual di dalam kampus. Itu tidak ada. Di zaman saya lah terbentuk yang namanya PPKS. Universitas Mataram satu dari beberapa perguruan tinggi yang sudah membentuk PPKS. Dan yang melanggar itu sedang kami proses. Itu satu. Di zaman saya juga ada orang miskin masuk fakultas kedokteran tanpa membayar UKT, tanpa membayar apapun, tidak membayar itu. Saya membuka ketika saya dilantik menjadi rektor 8 Maret. Ketika saya dilantik menjadi rektor 8 Maret 2022, saya kemudian segera membuat sistem, merubah sistem di mana orang miskin masuk ke kampus ini tanpa membayar. Namanya jalur miskin berprestasi. Itu saya lakukan. Dan kalian semua bisa lihat. Di zaman saya juga, saya coba ingatkan kalian semua. Di samping tadi membentukkan PPKS yang itu kekerasan seksual. Kemudian yang kedua adalah mereka yang miskin tidak membayar apapun masuk ke kampus. Kita kembalikan, bahkan tahun lalu kita kembalikan uang pendaftaran. Ini yang saya lakukan, tapi kan ini tidak tersosialisasi dengan baik. Tahun ini
Tapi orang miskin tidak membayar apa-apa, masuk melalui jalur miskin berprestasi. Tetapi anak-anakku, kita juga memberi peluang mereka yang mampu-mampu, yang kaya-kaya. Kita sebut dengan jalur kemitraan berprestasi. Silakan menyumbang di situ untuk membantu yang miskin. Dulu di zaman saya, Undrang, perpustakaan Undrang sebelum saya menjadi rektor, tidak ada langganan jurnal. Sekarang ada langganan jurnal yang disebut dengan ProQuest. Buku kami tambah, perpustakaan kami buka sampai jam 10 malam. Undrang malam hari terang benderang. Kalian bisa saksikan. Lampunya di mana-mana, tidak ada kegelapan. Kemudian semua keamanan menanggung. Supaya kalian saya belum sampaikan saja. Berikutnya adalah TOEFL. Tidak ada yang TOEFL boleh di mana-mana asal terlibat. Siapa yang bilang TOEFL tidak boleh di mana-mana? Boleh. Di zaman saya, sejak 2022 kami membuat namanya unit pelayanan bahasa Inggris di Fakultas Fakultas. Ada SAR namanya di situ, ada tutor di situ, supaya kalian melayani dalam bahasa Inggris. Ada semua. Laboratorium sedang kita bangun. Halaman Anda lihat, tempat umum kita selesaikan semua. Kita perbaiki. Ini bentuk pengabdian kami kepada Undrang. Kemudian apa lagi? Pungli. Saya paling depan melawan pungli. Kalian bisa tanya ke staf-staf saya. Usulan tidak cukup dengan surat. Mana RAB-nya? Kalau tidak masuk akal, saya korek. Baju kaos misalnya pemberian untuk mahasiswa, kalau kemahalan saya korek. Untuk panitia saya korek. Masa baju kaos 220.000? Saya ini paling depan berhadapan. Idealisme saya tidak luntur sejak saya menjadi aktivis sampai hari ini. Tidak pernah seperti kalian di jalan. Jangan ragukan saya loh. Saya jelaskan lagi. Nanti Undrang baru tahun ini kita masuk ranking 15 besar di Indonesia. PTN 15 besar baru tahun ini. Kenapa Nana? Karena semua kita perbaiki. Tahu 15 besar itu hanya 2 perguruan tinggi wilayah timur yang bisa masuk. Unhas dan Undrang sangat membanggakan kita semua. Mengapa? Karena kalian tiba-tiba tahun ini masuk PKN itu 54 proposal, mengalahkan perguruan tinggi besar yang lain. Hebat tak kalian? Jadi jangan ragukan saya, Nana. Saya ini sedang membangun Undrang bukan untuk mencari kekayaan, bukan untuk mencari kekayaan. Saya tegaskan lagi, saya ini membangun Undrang dengan jiwa raga saya, kesungguh-sungguhan saya. Dulu wisuda membosankan, dan merubah supaya menyenangkan. Untuk pelayanan kita. Humas kita sekarang bekerja, tahu mereka juara 3 nasional. Humas dulu nggak ada. Sekarang dari tuntutan ini, PPKS kita lanjutkan. Ya. Yang miskin asal masuk kriteria miskin di dalam sistem, bebas UKT, bebas IP. Saya lakukan sejak tahun lalu, cuma kalian terlambat mengetahui.
lakukan. Itu kan ada penyelesaian, nanti kita bicara tentang itu. Ya. Kemudian sertifikat korban sudah, buku di persangka sedang kita tambah. Dulu tidak ada jurnal ProQuest, sekarang ada. Ini kalian lihat perbedaannya. Kemudian IP kita hapuskan untuk yang miskin. Tidak ada IP yang miskin sejak 2022. Sekarang apa lagi? Kita sudah semuanya. Lanjut. Sekret belum. Kami akan cek kembali. Kami akan konsultasi ke pusat kami turun peraturan pemerintah. Saya ini rektor yang taat pada peraturan pemerintah. Tertib saja. Kita akan cek. Saya akan konsultasi ke Jakarta, bolehkah saya tidak menerapkan PP ini? Kan begitu. PP itu di atas peraturan menteri anak-anak. Jenjangnya itu lebih tinggi dibandingkan peraturan menteri, apalagi peraturan rektor. Di bawahnya PP. PP itu jauh di atas semua itu. Makanya kita tidak boleh melanggar PP. Ini jenjang. Saya ada dari Fakultas Hukum. Baik. Seperti itu jenjangnya. Maka saya konsultasi kembali ke atasan saya menteri untuk mengecek apakah PP boleh tidak diterapkan begitu. Apalagi itu semua tuntutan baik-baik semua. Saya sudah katakan negara ini negara hukum. Yang melanggar hukum ditindak. Siapapun. Rektor melanggar hukum ditindak juga. Sama yang tadi Bapak. Apalagi yang lain? Barangkali Anda, teman-teman mahasiswa ini ingin mendapatkan komitmen dari Anda mengenai tindak lanjut seperti apa, misalnya tadi biaya mandiri, dan kemudian yang kedua masalah tindakan representasi kampus dalam hal ini setiap keamanan kampus kapan dilaporkan segala macam diproses. Kita serahkan ke penegak hukum. Ada jalurnya. Saya tidak bisa intervensi karena penegak hukum. Ada jalurnya. Kemudian terkait dari rekan-rekan mahasiswa Papua yang kemarin memang sudah disuruh menghadap untuk biaya transportasi dari tahun 2020 ya Anda, itu belum diceritakan bahasanya. Kemudian kemarin kita sudah audiensi dan sudah diterima memang dari WR 3 langsung kepada biaya transportasi dari perjalanan dari Papua ke sini. Ya itu kan diganti. Saya sekarang dari rekan-rekan tadi malam sudah kita audiensi. Tahun berapa? Tahun 2020 ya Anda. 2020. Nah, 2020. Nah itu bahasanya Kalau tahun 2020 Anda rektor sebelumnya. Saya kan tidak menjadi rektor di tahun 2020. Saya menjadi rektor di tahun 2022 bulan Maret tanggal 8. Kalau kasus tahun 2020 silakan bertanya ke punya wewenang di tahun 2020. Tapi itu fairnya. Masa saya tanggung jawab? Saya mungkin perihal pembukaan demokrasi kampus yang dimana anak-anak yang berbeda kulitnya, semisal dia pergi ke RKIP, semisal dia makan di MH, semisal dia pergi ke fakultas teknik, hanya ingin berdiskusi, itu dibubarkan langsung dari pihak sampah ya Anda. Kita hanya sekedar Saya jawab. Sayalah rektor yang pertama memberikan peluang bagi anak-anak Papua pentas di acara wisuda. Ada enggak yang pentas di acara wisuda anak-anak Papua? Sayalah rektor yang pertama memberi peluang anak-anak Papua di tempat pertemuan para wakil rektor se-Indonesia pentas kesenian di situ. Coba, kalian belum pernah tahu saja masalah ini. Anak-anak Papua ini saudara kita, saudara kalian semua.
bangsa Indonesia ini berbagai macam suku bangsa, bahasa, kita ini satu anak-anak. Tidak ada kita membuat diskriminasi di kampus ini. Kita jadikan Undramu menjadi kampus pluralisme, kampus yang mengedepankan perbedaan, kampus demokrasi. Tidak ada kita melakukan represi terhadap yang begitu. Tidak ada. Tidak ada perintah rektor yang seperti itu. Kalian tahu. Semua kita beri ruang untuk menyampaikan pendapatnya, menyampaikan aspirasi. Silakan. Mungkin kita sampaikan ya, terkait dengan perpustakaan. Kemarin rekan-rekan perpustakaan itu ditutup jam 9. Itu ditutup dari dalam. Mungkin ini perlu komunikasi yang baik terkait implementasinya. Dan kemudian Anda izin kita sampaikan masalah tes itu sekiranya dari beberapa fakultas ada juga yang tidak diperbolehkan tes di luar. Itu Anda. Kita koreksi itu anak-anakku, selama tes TOEFL-nya kredibel, ya, ada tes TOEFL-nya kredibel, ada tes TOEFL yang abal-abal. Saya saksi hidup ketika saya menuju Universitas Brawijaya, ketika saya menjadi wadil 1 Pasar Sarjana, saya terbang ke Brawijaya. Puluhan, bisa ratusan tes TOEFL bodoh mengatasnamakan Universitas Brawijaya. Yang bodoh kita tolak, yang asli kredibel silahkan. Nah, ada yang orang boleh kasih manapun. Untuk itu anak-anakku, makanya mengapa saya membuat namanya pusat pelayanan bahasa Inggris di fakultas. Saya menyadari tidak cukup UPT pusat bahasa melayani kalian, tidak cukup. Maka kita melakukan pelayanan di masing-masing. Kita biayai semua untuk Anda for free, tidak membayar. Kalau ada yang membayar, lapor ke saya. Jadi Anda juga saya sampaikan terkait pelayanan kesehatan yang berbelit-belit, kemudian hasil temuan kita di lapangan Anda. Kita ketika meminta surat keterangan sehat, ada yang diminta 20.000. Kemudian ada juga yang diminta surat rekomendasi dari fakultas, dan surat rekomendasi dari fakultas itu tidak pernah ada sosialisasi di fakultas. Pungli kita lawan bersama. Ya. Kita lawan bersama. Saya paling tidak suka dengan yang namanya pungli. Tidak ada pungli untuk ini. Terus terang saya anak-anakku, saya termasuk sangat ketat melihat apakah ada pungli setiap usulan. Banyak yang setorek usulan honor yang kemudian saya lihat terlalu dibesar-besarkan. Saya coret semua kalau tidak masuk akal. Saya ini berbuat untuk Undra. Saya berbuat untuk Undra, makanya ini harus yakin. Oke, Ada lagi? terkait saya formalwa ya Anda. Tadi beberapa formalwa yang ada di tingkat fakultas maupun universitas, mereka sudah membuktikan bahwa mereka layak untuk mendapatkan sekret. Seperti mereka dapat juara di Porprov, itu seharusnya difasilitasi untuk sekret ya Anda. Tingkat universitas, misalkan teman-teman yang bela diri yang kemarin dapat apresiasi dari Porprov, seharusnya diberikan juga apresiasi pengadaan sekret minimal tempat mereka untuk menempatkan banyak alat-alat latihan maupun jalan-jalannya. Saya jelaskan kalian kesulitannya mana. Rumah sakit Undra tergolong rumah sakit KBP atau Makra. Apa yang terjadi? Undra sebelum membangun rumah sakit itu dikunci oleh presiden. Itulah yang saya perjuangkan tahun ini. Bagaimana kemudian KDP ini bisa selesai dulu supaya kita bisa menyelesaikan yang lain. Tidak ada bisa pembangunan yang kita dapatkan dari pusat kalau ini tidak bisa kita selesaikan. Mohon doa anak-anakku. Kami sudah berjuang 1 tahun 4 bulan supaya rumah sakit ini dibangun. Begitu ini selesai, yang lain bisa lebih. Makanya anak-anakku, sekarang ini kita bisa membangun mandiri gedung fakultas kedokteran. Mandiri kita bangun. Kita menerapkan berdikari, berdiri di atas kaki sendiri.
Makanya terbangunlah gedung yang sudah terbangun. Kita akan bangun kalau dana kita cukup, satu gedung, selama saya menjabat. Insya Allah tahun depan kalau dana kita cukup, kita bangun lagi satu gedung. Berikutnya kita bangun lagi. Silahkan nanti dimanfaatkan. Mana yang bisa dimanfaatkan. Tempat-tempat yang kosong kita akan bangun. Nanti kan bisa lihat ada pembangunan sini. Ada kan? Di dalam pemuda. Itu mandiri kita bangun. Jadi anak-anakku, tidak semudah itu kita bisa membangun semuanya. Ada yang disebut pagu. Pagu itu adalah dana maksimum yang bisa kita gunakan. Pendapatan kita lumayan, tapi dana maksimum yang boleh kita gunakan terbatas. Ini yang membatasi. Makanya kita bangun satu persatu. Sebentar lagi kita bangun sport center di dekat LPMPP sana. Untuk kalian semua, bukan untuk saya. Ini sama semangat. Apakah kalian lihat wajah saya ini dari tiba berubah? Atau sebaliknya? Nah, awas nggak ini. Bahaya nggak ini? Jadi mari kita sering hargai anak-anak. Mari kita sering hargai, sering hormati.